Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, bersama saya Zulfa yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Seperti biasa, setiap hari Kamis siang kita selalu menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi SPD MMCTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang datang untuk menang. Terima kasih Mas Weli dari Kalimantan, sekarang pindah ya ke Kalimantan di Balikpapan dan Ibu Universitas Gorontalo serta teman semua. Semangat pagi, salam Danang datang untuk menang. Luar biasa sekali semangat Pak Danang ini ya. Oke sahabat pembelajar, di edisi spesial kita pada siang hari ini, kita juga menghadirkan seseorang yang luar biasa lainnya. Beliau adalah Bapak Stefanus G. Warjono MSI, Han CHRP CTM. Beliau merupakan seorang Certified Theocentric Motivator, Sales Trainer, and Leader Coach yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Stefanus. Selamat pagi semua sahabat pembelajar. Ya, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Stefanus? Luar biasa, selalu baik. Puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, sahabat pembelajar, di edisi kali ini kita akan membahas mengenai fokus. Nah, di mana fokus mengalir, di situ energi mengikuti. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya fokus itu dan apa kekuatan dari fokus? Nah, hari ini kita akan bahas secara tuntas bersama Pak Danang dan juga Bapak Stefanus. Jadi, untuk sahabat pembelajar, jangan kemana-mana hingga acara benar-benar selesai. Dan bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau bisa klik raise hand. Nanti pada sesi diskusi tanya-jawab akan kami persilahkan untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang dan juga Bapak Stefanus. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mungkin boleh nih dari Pak Danang memberikan intro sedikit mengenai fokus. Silahkan Pak Danang. Baik. Jadi hari Senin kemarin saya bermain ke kantor, lalu ketemu teman saya di Gramedia Academy, ya Mas Aris dan kawan-kawan. Lalu saya diajak, gimana Pak kita bisa podcast ambil video untuk nanti kita perkenalkan, promosikan ke mana-mana. Boleh, silakan. Hari ini juga bisa. Oh, teman-teman belum ada Pak yang ngambil gambar. Ya, kita Kamis gimana Pak? Oke, Kamis. Lalu hari ini kita membuat podcast mulai dari pagi sampai sekarang di Indonesia Belajar itu baru membahas buku 70 Cara Bodoh Hidup Bahagia. Sesudah ini kita akan lanjut 50 kesalahan SIS dan solusinya. Di mana fokus mengalir, di situ energi mengikuti. Sehingga energi sekarang saya ke podcast itu. Sedangkan fokus untuk seminar kali ini yang bertema fokus ada di Pak Stefanus. Maka kami persilakan Pak Stefanus dan Mbak Sulfa. Silakan. Selamat siang, selamat pagi juga untuk teman-teman semua. Semangat pagi. Ini beberapa sahabat-sahabat dari dosen-dosen dari Politeknik Jakarta Internasional. Ini ada Pak Agus Wibowo, ada Ibu Vanessa, ada Ibu Kus India juga nih ya. Biasa. Terima kasih kehadirannya juga. Ada rekan dari Hotel Discovery nih, Mas Danardono ya tadi. Ada. Terima kasih. Baik, kita langsung nih untuk pembahasan. Mohon langsung Mbak Steph, silakan. Ya. Silakan Mbak Zulfa.
langsung saja ke slide berikutnya. Silakan next. Ya, next saja. Oke, ya ini hanya ada gambar ya. Jadi sahabat pembelajar, sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu fokus, saya ingin mengawali pembahasan kita siang ini dengan satu cerita dari negeri Tiongkok nih zaman dulu ya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang panglima perang, ya, panglima perang yang sangat terkenal karena ia memiliki kepandaian memanah yang demikian hebat gitu ya. Pada satu hari dia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menaruh papan sasaran ya, 100 papan sasaran, kemudian dia minta 100 busur anak panah ya. Lalu dia dengan menunggang kuda, sambil menunggang kuda dia lari, dia ke tengah-tengah arena, lalu sambil menunggang kuda dia panah itu satu-satu, set ya, dengan kecepatan yang begitu hebat. Dalam waktu singkat 100 busur anak panah itu sudah menancap di setiap papan sasaran, dan hebatnya semua tepat di tengah-tengah. Wah, rakyat dan para penonton semua yang melihat itu tentu saja bersorak-sorai dengan gembira ya. Wah, hebat ya gitu. Lalu dia kembali ke tengah. Bagaimana rakyatku dan para prajuritku, katanya. Kehebatan memanahku makin hebat kan? Ya, hebat katanya mereka semua ya. Wah, rakyat semua bersorak-sorai. Tapi tiba-tiba ada satu suara. Ah, itu kan karena Anda biasa, katanya gitu kan. Itu karena kebiasaan kecil yang Anda lakukan. Ah, kaget ya, suara dari mana itu? Ternyata ada seorang tukang minyak. Ya, ada seorang tukang minyak. Kakek-kakek sudah tua, sambil membawa dagangannya, minyak itu, dia mengatakan demikian. Tentu saja orang-orang yang mendengar dan melihatnya itu menjadi terkaget-kaget. Apa maksudnya gitu kan? Lalu kakek itu datang ke tengah-tengah arena. Panglima, mohon izin untuk saya memperlihatkan keahlian saya juga, katanya gitu ya. Lalu Panglima mempersilahkan, boleh kau perlihatkan keahlianmu. Lalu pedagang minyak itu mengambil sebuah koin ya, koin Cina kuno itu, yang tengah-tengahnya ini, lihat yang saya gambarkan ini, di tengah-tengahnya ada lubang kecil ya. Lalu ditaruhlah di atas guci botol ya, lalu diambil, dia taruh, diletakkan, lalu diambil satu gayung minyak, lalu dia tuangkan minyak itu tepat mengenai lubang itu ya, melalui lubang, tengah-tengah lubang itu, sampai botol itu penuh. Dan hebatnya tidak ada satu tetes minyak pun yang mengenai koin itu sampai itu selesai, tetes terakhir, dan botolnya itu penuh. Wah, tentu saja orang-orang yang melihat di situ juga bersorak-sorai menyaksikan kehebatan si tukang minyak ini kan ya. Wah, sampai panglimanya pun, wah, hebat sekali katanya itu. Anda hebat sekali. Tapi panglima perang ini mengatakan bahwa sebenarnya itu semua biasa saja, karena kebiasaan yang kita ulang terus-menerus itu akan melahirkan keahlian. Kalau panglima tadi karena berlatih terus-menerus memanah, maka panglima ahli dalam memanah. Sedangkan saya, seumur hidup saya, katanya, saya menuangkan minyak ke dalam botol ini tanpa pernah berceceran, itu karena kebiasaan yang saya lakukan begitu lama, ya. Jadi katanya, seseorang yang melakukan satu kebiasaan, kegiatan, itu lama-lama menjadi keahlian sendiri. Nah, gitu ya. Jadi
sahabat pembelajar, dari kisah tersebut kita bisa belajar apa ya? Bahwa itu semua karena fokus. Jadi seperti si Panglima tadi, itu dia fokus berlatih ya. Dan seperti si penjual minyak itu tadi, dia fokus bekerja ya. Karena fokus itulah yang akan melahirkan keahlian. Nah, maka katanya kalau orang Prancis punya peribahasa juga bahwa seseorang yang mengerjakan terlalu banyak atau tidak fokus, biasanya hasilnya juga sangat sedikit. Nah, betul nggak sih gitu ya? Rasanya menurut saya juga ada benarnya ya, bahwa banyak sekali orang yang tidak fokus di dalam bekerja, tidak fokus di dalam berusaha, ya, malah dia tidak punya keahlian yang luar biasa. Memang benar sekarang katanya orang lebih baik jadi general expertise ya gitu kan, daripada generalis saja. Kalau generalis dia bisa sedikit-sedikit, tapi banyak hal ya. Kalau expertise dia bisa satu hal dengan expert gitu. Tapi apa salahnya kalau kita bisa menguasai banyak hal dengan sangat expert. Nah, itu kan ya. Nah, kalau bisa jadi generalis ya, tapi kita percaya bahwa orang yang tidak fokus, akibatnya apa? Akibatnya dia tidak bisa belajar satu hal begitu sangat mendalam. Maka hari ini kita bahas kekuatan fokus itu seperti apa sih, gitu kan? Karena kita lihat, coba next slide. Nah, ini kita semua tahu ya, kaca pembesar. Ini kaca pembesar yang kita bisa gunakan untuk apa? Coba kalau kaca pembesar ini kita arahkan ke matahari, lalu pantulannya itu kita pusatkan. Ya, kita ini praktek ini biasa untuk sekolah dasar ya, kita sudah diajarkan ya bagaimana mempraktekkan kaca pembesar ini sehingga dia bisa mencapai satu titik tertentu dan ini malah bisa membakar kertas yang kita tuju. Nah, bayangkan kalau kaca pembesar ini kita tidak fokuskan, nanti kita dekatkan ke kertas, nanti kita angkat, nanti kita geser ya. Itu tidak fokus. Artinya sama seperti orang yang nanti bekerja ini pindah lagi, kemudian belum ahli, bosan, pindah lagi ke pekerjaan yang lain. Belum menjadi ahli, dia sudah bosan lagi, pindah lagi. Dia tidak akan pernah menjadi ahli. Tetapi bayangkan kalau kita fokus, memusatkan sinar matahari itu melalui surya kanta tadi, kaca pembesar itu ya. Sehingga apa? Sehingga bisa membakar apapun yang ada di hadapannya. Demikian juga orang ketika dia sudah fokus dan dia memusatkan perhatiannya pada satu hal, maka apapun yang ada di hadapannya pasti dia akan mampu lakukan dan dia akan membakar itu semua. Ya. Jadi kekuatan fokus itu luar biasa. Sama seperti katanya Bill Gates juga pernah mengatakan begini, saya bisa berhasil seperti ini karena saya fokus. Dia katakan, karena saya fokus membangun sebuah sistem internet, komputer yang saya yakin sejak awal gitu. Ya, jadi bayangkan kalau Bill Gates dari dulu itu dia pindah-pindah kerja. Nah, sampai sekarang mungkin kita belum mengenal adanya namanya komputer dengan Windows gitu ya. Barangkali mungkin orang lain yang menemukan gitu. Tetapi karena Bill Gates ini fokus sejak muda, bahkan dia sejak di kuliah ya sampai dia tidak bisa menyelesaikan pendidikannya karena fokus untuk mengerjakan sesuatu yang dia yakini kemudian akan memberikan nilai yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia, maka dia berhasil menemukan itu yang namanya komputer, software, dan perangkat-perangkat lunak lainnya itu, sehingga yang kita nikmati sekarang ini adalah hasil kerja keras dan hasil dari kerja fokus Bill Gates gitu ya. Next please. Nah, kita
pertanyaannya adalah apa sih yang kita mesti fokuskan gitu. Kan kita banyak nih pekerjaan, ya banyak juga kewajiban-kewajiban. Betul Bapak Ibu, sahabat pembelajar semua, tentu kita bisa sebagai manusia yang hidup bersama, ya kita punya suami, punya istri, punya anak-anak, ya, kemudian punya orang tua atau lingkungan sekitarnya. Tentu kita juga tidak bisa fokus hanya pada diri sendiri, ya. Sehingga apa? Karena kita fokus pada diri sendiri, kita mengabaikan yang lain-lain. Tidak demikian maksudnya, ya. Tetapi kita harus fokus pada prioritas apa yang kita prioritaskan, yang kita punya tujuan hidup, itu yang menjadi prioritas utama kita. Termasuk apa? Tujuan hidup untuk membahagiakan keluarga kita, itu juga salah satu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak fokus, kita tidak terdistract kepada hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita pada tujuan kita. Itu maksudnya, ya. Kita fokus pada prioritas. Ada satu pengalaman mungkin ya sebagai HR expertise, ya, saya pernah mendapatkan cerita lah dari, bukan pengalaman saya sendiri, tapi cerita dari kawan yang juga seorang HR director gitu, ya. Satu kali ada karyawan ini sebenarnya juga seorang talent yang sangat diharapkan, seorang kader gitu, ya. Tapi pada satu hari dia datang kepada kawan saya ini, dia menyampaikan surat pengunduran diri, dia mau resign. Waduh, kaget juga, ya, si kawan saya ini kaget juga. Kenapa gitu, ya, ditanya kenapa, kamu kan di sini saya sangat mengharapkan kamu satu ketika akan menjadi pemimpin di sini, kan, karena kamu masuk sebagai talent pool saya gitu, kan. Lalu karyawan ini mengatakan, kayaknya susah Pak saya kerja di sini, terlalu banyak office politiknya, dia bilang itu, kan, terlalu banyak orang-orang yang toksik, terlalu banyak racun yang saya merasa bukan tempat yang tepat buat saya gitu. Lalu si direktur SDM ini mengatakan, oh, kalau kamu merasa demikian, boleh nggak sebelum kamu benar-benar mengundurkan diri, coba lakukan apa yang saya inginkan, dia bilang gitu, ya. Apa itu Pak? Coba tuang ke dalam sebuah gelas itu air sampai penuh, ya, air putih itu sampai penuh sampai di bibir gelas itu, gitu. Kemudian kamu bawa gelas itu, kamu pegang, berjalan keliling ke kantor ini, ya, 3 kali kamu melewati ke semua ruangan-ruangan di kantor ini tanpa menjatuhkan atau meneteskan satu tetes pun. Kamu sanggup nggak? Permintaannya memang agak aneh nih, ya, dia pikir, ya, sama karyawan, tapi kemudian dia sanggupi. Baik Pak, saya akan lakukan. Lalu dia lakukan lah, diambil gelas, dituang air sampai penuh, lalu dia dengan pelan-pelan dia berjalan keliling, mengelilingi ruang-ruang kantor itu, ya, sambil benar-benar dia fokus pada gelasnya itu, kan, karena tidak boleh ada yang tertumpah satu tetes pun, itu kan perjanjiannya seperti itu. Dia keliling sampai 3 kali keliling, lalu dia balik lagi ke ruang direkturnya, ya. Bagaimana kata Pak Direktur? Sudah kamu lakukan? Sudah Pak. Tumpah nggak? Tidak Pak. Kenapa nggak tumpah? Dia bilang, karena saya fokus Pak, menjaga gelas itu. Terus kamu pada saat kamu berjalan tadi, kamu ada yang mendengar, ada yang sedang bergosip nggak? Nggak ada Pak. Lalu ada nggak yang orang-orang toksik yang kamu bilang itu tadi? Nggak ada Pak. Orang-orang yang office politik tadi,
Nggak ada kayaknya, Pak. Kenapa? Si karyawan tadi terdiam. Lalu si direktur bilang, itu karena kamu fokus pada gelas tadi. Sehingga kamu mengabaikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kamu di luar tadi. Demikian juga anak muda dengan pekerjaan kamu saat ini. Kamu tidak bisa fokus karena kamu memperhatikan hal-hal yang bukan menjadi prioritas di dalam pekerjaan kamu. Kalau kamu perhatikan hal-hal yang menjadi prioritas, itu akan terabaikan. Karena apa? Kamu pindah ke perusahaan manapun, ke organisasi manapun, barangkali kamu akan menemukan hal-hal yang sama, gangguan-gangguan yang sama. Tapi manakala kamu fokus pada hal yang kamu kerjakan, kamu mengabaikan itu, maka kamu akan berhasil dimanapun kamu. Akhirnya apa? Karyawan ini menyadari bahwa iya betul, dia tidak fokus pada pekerjaannya, dia malah fokus pada masalah-masalah yang terjadi di sekitar di lingkungannya. Maka baiklah Pak, kalau begitu saya batalkan surat pengunduran diri saya akan berusaha bekerja fokus dan saya akan belajar lebih baik lagi. Luar biasa ya. Jadi sahabat pembelajar, kita fokus pada apa yang kita prioritaskan, ya, apa yang sedang kita kerjakan sekarang di dalam pekerjaan. Barangkali Anda sekarang ini sebagai karyawan, ya, gangguan-gangguan itu pasti ada, ya. Tetapi kalau kita fokus pada masalah, ya, itu akan menjadi gangguan yang besar. Tetapi kalau kita fokus pada tujuan pekerjaan kita, ya, gangguan-gangguan itu akan bisa kita lewati, gitu ya. Bukannya gangguan itu tidak ada. Bukannya di tempat lain juga tidak ada gangguan, pasti ada ya, mungkin bentuknya macam-macam, gitu ya. Oleh karena itu apa? Menciptakan lingkungan yang mendukung itu juga perlu. Bagaimana kita fokus, kita juga dengan sengaja bisa menciptakan lingkungan yang mendukung. Itu yang perlu kita lakukan. Contohnya ya hal-hal kecil saja, misalnya kita perhatikan apa sih yang biasanya mengganggu konsentrasi kita. Apa sih yang bisa mengganggu fokus kita ketika kita sedang bekerja? Ya banyak orang yang sekarang ini terganggu dengan apa? Dengan gadget ya, dengan gadget. Banyak orang yang fokusnya pada gadget, sehingga apa? Ketika sedang bekerja, lalu bunyi notifikasi itu mengganggu dan ingin apa? Inginnya melihat langsung ya. Ada WhatsApp masuk. Oh, ada notifikasi apa ini gitu kan? Sehingga apa? Dia meninggalkan pekerjaannya dan apa? Kehilangan fokus. Karena apa? Seorang yang meninggalkan fokusnya untuk kembali fokus, dia pasti akan membutuhkan waktu lagi. Seperti tadi nih, kaca pembesar tadi ya, kita gambarkan. Kalau kita sudah angkat, lalu kan tidak bisa sekali aja itu langsung fokus. Kita harus mencari lagi, fokus lagi gitu. Kita membuang waktu lagi untuk kembali fokus. Begitu banyak orang bekerja, ya, banyak terganggu. Sehingga apa? Kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung. Secara sengaja ya kita menciptakan. Misalnya saja kita ciptakan lingkungan ruangan kita yang tidak ada televisi deh. Atau kalau kita sedang bekerja, televisi itu dimatikan, atau hal-hal yang bisa mengganggu kita. Ya ada orang yang macam-macam ya, ada orang yang kalau mendengarkan suara atau musik itu dia tidak fokus kepada pekerjaan, dia fokusnya kepada suara. Nah, kalau itu memang mengganggu, ya lebih baik dimatikan. Tetapi ada orang yang justru bekerja fokus kalau dia mendengarkan suara-suara yang tenang. Ya. Saya seperti itu ya, saya biasanya mendengarkan musik-musik yang menentukan gitu, sehingga saya bisa fokus. Tapi saya tidak boleh mendengar musik-musik yang ada apa namanya liriknya ya. Kalau menyanyi itu saya pasti ikut nyanyi gitu loh. Nah itu kita ciptakan. Mana kita harus sadari mana yang hal-hal yang mengganggu itu kita tinggalkan. Misalnya handphone ya, gadget kita matikan sementara, atau kita silent lah, pokoknya nggak ada yang namanya notifikasi bunyi gitu ya, sehingga kita tidak terganggu, atau kita jauhkan
Sehingga apa? Kita menciptakan lingkungan yang memang mendukung kita untuk tetap fokus. Ya. Next please. Nah, yang ini hanya kita mengingat lagi, saya pikir ini sesuatu yang bagus ya dari Bruce Lee, quote-nya ya, I fear not the man who has practiced ya 1,000 kick once, katanya ya. Aku nggak takut tuh dia tuh, nggak takut sama orang yang punya 10.000 tendangan ya, tetapi hanya melatihnya satu kali gitu ya. Tetapi dia bilang saya takut kepada seseorang yang melatih satu tendangan sebanyak 10.000 kali. Wah, ya. Artinya apa? Ketika seseorang melatih satu gaya tendangan 10.000 kali, maka dia akan begitu hebat ya. Nah, Bruce Lee kita kenal sebagai ahli kungfu yang punya kecepatan luar biasa ya, dengan pukulan dan tendangan yang luar biasa. Kenapa? Dia latih itu ribuan kali. Sama seperti kata si Tiger Woods ya, ketika berlatih golf. Minimal orang harus berlatih selama 10.000 jam, baru dia akan menjadi ahli. Dengan pukulan-pukulannya 10.000 jam Tiger Woods berlatih sehingga dia menjadi golfer yang paling hebat saat ini. Saya kira demikian pembahasan kita. Silakan untuk kita diskusi. Ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan kita diskusi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Stefanus atas penyampaian materinya, sangat luar biasa sekali ya. Oke, sahabat pembelajar, kita akan masuk ke sesi diskusi tanya-jawab. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau bisa klik raise hand ya. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dari Ibu Fitra. Selamat siang Pak Danang dan juga Pak Stefanus, izin bertanya, bagaimana cara kita tetap fokus meskipun kita sudah terjatuh berulang kali? Ya, silakan Pak Stefanus terlebih dahulu. Oh, saya ya. Terima kasih Ibu Fitra ya. Tadi salah satunya Bu kita bahas bagaimana caranya kita tetap fokus. Kita dengan sengaja menciptakan lingkungan yang fokus ya. Lingkungan yang membuat kita fokus, lingkungan yang tidak ada gangguan ya. Kita dengan sengaja seperti itu. Tapi katanya bagaimana sih kalau kita sudah jatuh berulang kali gitu ya? Ya, berulang kali bangun lagi Bu. Itu yang bisa. Yang membuat kita mampu bangkit lagi itu karena kita punya tujuan. Ya, selama kita berpegang teguh pada tujuan kita, maka segala gangguan apapun, kita jatuh pun kita akan mampu bangkit lagi karena kita ingat tujuan kita. Kita harus mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan di awal ya. Tujuan hidup kita itu sudah jelas sehingga gangguan-gangguan apapun bahkan hal-hal yang menjatuhkan kita itu tidak akan memberhentikan kita untuk kita tetap melanjutkan perjalanan kita dengan fokus. Sekali lagi tadi kita ciptakan hal-hal yang mengganggu fokus kita coba hilangkan ya sehingga benar-benar kita mampu fokus pada satu tujuan hidup kita. Demikian Bu Fitra. Oke, terima kasih Pak Stefanus. Semoga terjawab ya Ibu Fitra. Nah di sini sudah ada Bu Niswa yang saya nambahin dulu ya. Oh ya, silakan Pak Danang. Kemarin saya diminta menjadi trainer TML practitioner batch 2. Melihat kesibukan saya, lalu saya dikasih tahu kalau Pak Danang sibuk, nggak siap, ya mungkin bisa digantikan yang lain. Lalu saya sampaikan kepada beliau bahwa kalau saya sudah ditunjuk untuk menjadi trainer, saya akan menyiapkan diri sebaik-baiknya. Karena selama 1,5 bulan itu, yaitu bulan Mei dan Juni ya, saya akan fokus untuk ke situ. Bahkan 2 teman yang lain yang waktu itu sibuk karena lebaran mudik ke Palembang, mudik ke Temanggung, dan seterusnya juga apakah bisa? Saya bela bisa, karena dia pintar menjadi MC. Lalu ada teman yang lain lagi sibuk membuat restoran, apakah bisa konsentrasi menjadi trainer? Saya bilang bisa. Selagi tim
together each achieve more, itu bisa karena kita kerja tim bukan sendiri. Dan alhamdulillah puji Tuhan akhirnya bisa terlaksana di bulan Mei dan Juni dengan baik dan sukses. Artinya apa? Seperti tadi Pak Stefanus menyampaikan, kalau kita fokus, kita sungguh-sungguh, dan kita konsentrasi, apalagi tambah satu, yaitu dengan berdoa, kita yang tidak mampu akan dimampukan Tuhan. Dan itulah yang kita punya gelar CTM, Certified Theocentric Motivator, itu tidak mengandalkan diri sendiri sebagai manusia antroposentris, tapi mengandalkan Tuhan, Theos sentris. Kalau Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan dan mengetahui menjadi pusat kegiatan setiap aktivitas manusia, maka beliau akan membantu kita dan akhirnya bisa sukses. Jadi kita boleh fokus pekerjaan kita tanpa lupa berdoa. Ora et labora, bekerja, berupaya dan berdoa, maka tujuan kita akan tercapai. Fokus satu dan tercapailah yang satu, lalu kita akan menginjak ke fokus yang lain. Terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Baik, terima kasih Pak Danang atas tambahan jawabannya ya. Kuncinya kita harus konsentrasi, bersungguh-sungguh, dan jangan lupa berdoa. Nah, oke, di sini sudah ada Bu Niswa yang klik raise hand. Mungkin silahkan Bu Niswa untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum, semangat pagi. Waalaikumsalam, semangat pagi. Pagi. Ini Pak Danang, Pak Step izin. Ya, silakan. Saya ya dalam satu instansi itu yang tentunya bukan hanya satu pimpinan, tapi tetap ada kelompok-kelompok bagian-bagian. Di sini yang tentunya di 40 atau 50 itu mungkin di dalam otak itu nggak sama ya. Sama. Ada kalau kita kumpul ya dalam satu tempat itu ada yang memang cepat tanggap, ada juga yang enggak. Yang mungkin cepat fokusnya, tapi ada juga yang enggak pada saat kita menjelaskan. Yang kemungkinan kita yang menyampaikan itu yang kesulitan, bukan yang menanggapi ya. Begitu. Bukan yang menanggapi. Nah, ini Pak, bagaimana untuk mengembalikan fokus itu? Misalnya kita tetap supaya bisa semua itu dalam satu ide dan gagasan yang sama. Itu satu. Yang kedua, mungkin adakah yang menyebabkan kenapa dia itu tidak bisa fokus? Apakah lingkungan atau ketidaknyamanan atau bagaimana? Saya ingin tahu Pak. Siapa tahu mungkin ada tips-tipsnya Pak. Pak Stef. Makasih Pak Stef. Pak Danang, makasih. Baik. Terima kasih Bu Niswa. Betul Bu. Terima kasih. Ya, baik. Silahkan Pak Stefanus untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Niswa. Ya, situasi seperti ini pasti dimanapun ada ya, apalagi satu organisasi yang besar gitu ya. Ada 50 kepala di sana ya, ada 50 masalah sebenarnya di sana. Ya, jadi makanya di dalam sebuah kelas ya, kalau kita mengajar training gitu kan, itu kita biasanya diawali dengan yang namanya menyamakan fokus gitu kan, supaya apa? Supaya orang benar-benar meninggalkan masalah-masalah yang ada di belakang nih, termasuk hutang-hutang itu ya dilupakan dulu sementara gitu. Karena memang tadi betul ya, mungkin di dalam ruangan itu berbagai orang itu kan macam-macam ya persoalannya ya. Mungkin tadi di rumah habis berantem dengan istrinya atau dengan suaminya, atau dia lagi kusut mengurusin anak-anaknya ya, atau tadi baru masuk belum lama masuk dari ke ruang rapat itu dia habis ditegur sama atasannya, itu juga membuat orang ya terdistract semuanya, itu gangguan-gangguan. Oleh karena itu kalau memang dibutuhkan Bu, biasanya Bu Niswa kalau misalnya kita ada dalam satu kelas ya, atau mau di rapat gitu ya, rapat yang cukup besar gitu ya, tidak ada salahnya memang pemimpin rapat mengajak semua peserta untuk fokus dulu ya, untuk fokus itu kita harapkan mereka meninggalkan dulu masalah-masalah pekerjaannya untuk sementara waktu. Itulah kenapa pentingnya misalnya kita selalu tepat waktu ya ketika mengadakan rapat ya. Misalnya
kita mengadakan rapat. Oke, kita rapat, Bapak Ibu, saya mohon waktunya hanya 30 menit, kita akan berbicara ini, sehingga minta tolong dalam 30 menit ini kita fokus bersama-sama. Tapi benar-benar 30 menit kita selesaikan. Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat orang tidak fokus ketika misalnya rapat itu ya, undangan rapat itu hanya 1 jam. Tapi udah lewat 1 jam, 1 jam setengah, sampai 2 jam nggak selesai-selesai, dan kelihatannya rapatnya makin ngawur nih ngomongnya. Nah itu ya banyak orang yang udah fokusnya nggak ke sana pasti ya, karena nggak ke sana. Sehingga perlu Bu Niswa, kalau kita rapat itu kita tight dengan waktu ya. Kalau memang 1 jam, kemudian kita fokus, pembahasannya pun fokus. Kalau pemimpin rapatnya membahasnya juga tidak fokus ke sana sini, peserta rapat pasti juga dia memikirkan hal masalah-masalahnya sendiri gitu Bu. Mungkin salah satu tipsnya itu Bu yang biasa kita lakukan. Terima kasih Bu Nis. Saya nambahin tadi Pak Stef ya. Ya. Waktu SMA saya dulu itu karena yang belajar itu dari Sapang sampai Merauke, Pak Stef, Ibu Niswati, dari Mianga sampai Polorote. Jadi teman-teman saya itu dari ujung ke ujung, barat, timur, utara, selatan. Itu yang namanya penyamaan persepsi fokus itu Pak. 1 tahun. 1 tahun. Karena mungkin kalau yang dari daerah Jakarta sekitarnya mungkin lebih cepat. Atau mungkin dari timur dan barat, timur, utara nggak sama. Maka harus disatukan itu 1 tahun. Maka memang seperti Pak Stef tadi, memang itu beda-beda, Ibu Niswati juga sampaikan. Itu sama waktu saya kuliah S2 itu. Kan sebetulnya cuma 3 semester itu 1,5 tahun. Tapi matrikulasinya, penyamaan itu antara 1 sampai 3 bulan loh. Cukup lama. Itu pun saya sudah pingsan-pingsan itu kalau udah bangsanya manajemen keuangan, hitungan, matematika gitu, statistika gitu udah kayaknya nggak lanjut aja itu. Tapi karena ada fokus untuk bareng-bareng menyamakan persepsi, akhirnya ya bisa jalan, bahkan saya bisa lulus jadi juara itu karena saya belajar dari yang pinter-pinter, karena saya bodoh. Jadi itu bisa dibalik aja. Nah sama, kalau tubuh itu terdiri dari kepala, kaki, tangan, artinya semua orang itu pasti punya kemampuan masing-masing. Maka ada istilah tim, TEAM, together each achieve more. Setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah kita ambillah kelebihan-kelebihan itu. Seperti tim saya yang habis berlangsung dan boleh dikatakan sukses itu semula juga diragukan. Tapi saya menguatkan, yang satu itu menjadi MC, yang satu memang jadi pembicara, yang satu memang jadi penyusun strategi, saya yang bagian ngomong. Akhirnya nyambung, akhirnya saling melengkapi, akhirnya saling menutupi, akhirnya sukses. Sukses dilihat dari mana? Peserta aktif, peserta juga memberikan respon. Boleh dikatakan yang datang itu antara 80-90%, 90% lah. Dari awal sampai akhir itu pada setiap minggu sekali loh. Nah ini artinya apa? Kalau orang tidak tertarik, nggak mungkin pada hadir sampai 90% seperti itu gitu loh. Yang awal memang hampir 100% lah istilahnya. Nah ini kalau kita fokus, kita memberikan yang terbaik, orang bisa merasakan, lalu hasilnya juga baik. Itu dari pengalaman yang tadi Pak Stef sampaikan. Experts come from expertises. Yang namanya seorang ahli itu karena banyak latihan. Kalau Malcolm Gladwell dalam bukunya Outlier mengatakan, orang menjadi ahli kalau punya 10.000 jam terbang atau 10 tahun di bidang yang sama. Nah, kalau saya sebagai sales 30 tahun, ya pasti saya juga the king of the selling lah, seperti buku saya yang laris manis, boleh tak ulang 5 kali, terjual 10.000 eksemplar, menjadi bestseller. Terima kasih Pak Stef, Bu Niswati, dan Mbak Sulfa. Terima kasih Mas Danang. Terima kasih Pak Danang. Baik, terima kasih jawaban dari Bapak Stefanus dan juga Bapak Danang. Semoga terjawab ya Ibu Niswa. Siap. Ya. Oke, mungkin dari sahabat pembelajar ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu Niswati ini sebetulnya udah pinter, udah ahlinya. Beliau itu pembicara. Cuman beliau itu rendah hati, menghargai kita-kita. Nah ini kita harus belajar dari beliau untuk rendah hati dan melayani. Begitu ya Ibu ya? Enggak juga Pak Danang. Makasih Pak Danang.
Ya, oke. Apabila tidak ada yang bertanya, mungkin saya boleh nih Pak izin bertanya. Ya, silakan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita fokus dengan banyaknya passion yang kita punya? Bagaimana Silakan. kita fokus dengan apa? Bagaimana cara kita fokus dengan banyaknya passion yang kita punya? Sorry. Passion. Ya. Bagaimana banyak passion, cara Pak. kita Banyak fokus? kemauan yang dipunya, gimana Passion. caranya fokus? Bagaimana kita fokus dengan passion, banyaknya passion. Iya. Gitu ya. Iya. Silahkan Pak Stefanus. Oh ya, baik, terima kasih. Passion itu apa sih gitu kan ya? Banyak orang yang memang banyak passionnya, betul. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau dia ada orang-orang tertentu yang memang generalis gitu ya, karena apa? Dia banyak mengetahui banyak hal, tetapi keahliannya tidak ada yang mendalam gitu ya. Tapi ada orang yang memang sangat spesialis. Dia mengerti, memahami, menguasai, dan ahli di dalam satu hal. Kalau tadi adakah orang yang memang bisa menjadi generalis, spesialis gitu? Saya kira ada ya, karena memang orang diberikan talenta, potensi yang berbeda-beda. Ya, ketika dia memang memiliki potensi yang kuat, dia bisa belajar banyak hal dalam satu ketika, betul. Ya. Iya, Seperti Pak. kali ini saya fokus ya membuat podcast untuk buku 7 cara berhidup bahagia dan 50 kesalahan dan solusinya. Ya akhirnya kita bagi-bagi sehari ini. Ya pagi kita buku 7 cara berhidup bahagia. Lalu yang berikutnya fokus di Indonesia Belajar bersama Pak Stef, Mbak Sulfa, dan sahabat-sahabat Ibu Niswati dari Gorontalo, Mas Veli dari Balikpapan, Kalimantan Timur, ada Ibu India, Pak Agus Wibowo, ada Bapak Danardono, dan sahabat-sahabat yang lain. Habis ini nanti baru ganti baju warna merah untuk 50 kesalahan dan solusinya. Tapi kalau capek, ya nanti misalnya istirahat, tidur sebentar, jangan lupa istirahat. Dalam hidup pun juga gitu. Kita boleh fokus banyak hal, tapi kalau malam jam 8-9 saatnya tidur, ya saya tidur, bangun jam 4, jam 5, ngerjain lain lagi. Apakah nanti ngasih renungan, ngasih khotbah, ngasih ceramah, ngasih seminar, sehingga semuanya bisa tercapai dengan baik, badan sehat, lalu seminar jalan dengan baik. Nah, akhirnya dapat semuanya. Saya bisa tidur dengan nyenyak meskipun kiri kanan ada suara dangdut, ada suara musik jazz, atau suara rock apapun. Karena saya fokusnya tidur, ya tidur. Jadi ada orang yang kadang-kadang terdengar suara sedikit di sono sini, sudah nggak bisa tidur, nggak bisa bekerja. Nah, lamanya lingkungan, situasi, keadaan, itu ya memang terjadi seperti itu. Yang penting itu respon tanggapan kita, mindset kita, pikiran kita yang harus kita ubah. Ya ada masalah segede apapun saatnya tidur, saya tidur dengan nyenyak. Sehingga orang bilang saya itu gila gitu kan. Saya baru sembuh sakit gatal 6 bulan. Saat gatal-gatal selama 6 bulan, saya fokus gimana caranya, upaya supaya sembuh. Dan saya sekarang merasa berbahagia kalau itu bisa sembuh total. Seperti awal pandemi 6 bulan batuk terus, saya juga cemas. Tapi fokus gimana supaya sembuh. Nah orang yang pernah mengalami sakit berlama-lama dan sembuh, itu bahagianya luar biasa. Nah sekarang fokus dengan kesehatan kebahagiaan, kita membantu orang lain supaya juga sehat, bahagia, seperti berbagi ilmu dengan Pak Stefanus dan Mbak Sulfa di Indonesia Belajar bagi pembelajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Dana atas jawabannya. Pak Stefanus mungkin sudah bisa. Ya, maaf tadi saya sempat terlempar keluar. Iya. Silakan Pak. Ya, mungkin saya ulangi tadi ya yang saya sampaikan bahwa ya seperti Mas Danang tadi sudah lengkapi bahwa ada memang orang-orang yang bisa fokus dalam banyak hal ya, ada. Tetapi kita kembali lagi, kita lihat kemampuan diri kita sendiri, masing-masing potensi orang berbeda-beda, sehingga kita sebaiknya kita fokus melihat pada tujuan kita apa.
Karena banyak orang yang melakukan hal berbeda-beda, passionnya banyak, potensinya juga ada, tetapi dia sebenarnya tidak benar-benar tahu tujuan akhir dia untuk apa gitu. Jadi yang paling penting untuk mengarahkan kita tetap fokus itu kita benar-benar mengetahui purpose ya, purpose kita, tujuan hidup kita tuh apa, sehingga kita tidak melenceng ke sana sini. Walaupun itu kita bisa lakukan, tetapi kalau itu menjauhkan dari tujuan atau purpose kita, itu yang akan menjadi gangguan-gangguan di dalam hidup kita. Demikian, Sultan. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Stefanus. Saya mau menyapa Ibu Edita nih. Terima kasih Bu Edita sudah join nih. Ya, Ibu Edita. Halo, selamat siang everybody. Terima kasih Bapak Stefanus, Bapak Danang, dan rekan-rekan sekalian. Ada Mbak Sulfa di sini. Thank you, thank you. Kalau boleh, Pak Stefanus, Pak Danang, Mbak Sulfa. Menarik sekali yang dijelaskan tadi. Tadi saya tertarik karena Pak Danang bilang pasti kalau fokusnya tidur harus bisa tidur ya Pak ya, walaupun ada musik bener ya, walaupun ada band di sebelahnya, tapi ketika fokus tidur. Nah, teman-teman yang ada di dalam webinar ini saya mengerti betul workload-nya, work pressure-nya luar biasa. Sebagai pendidik, sebagai pimpinan ataupun staf manajemen kependidikan, dan juga mengerjakan tugas-tugas corporate tentu saja. Nah, ini saya ingin tahu ya, karena ini kan beliau berdua ini pasti punya expertise yang luar biasa yang bisa di-share kepada teman-teman ya. Tadi kan how to keep being consistent, ya, being happy. Ketika pada hari-harinya itu memang work pressure-nya dan multitaskingnya luar biasa. Itu loh Pak Danang ya. Dan itu tidak bisa dihindari karena memang tuntutannya seperti itu. Dan kita tahu sendiri ini contoh sederhana saja ya. Kalau kita bicara sebagai dosen gitu ya, karena kelas reguler dan training itu berjalan dari pagi sampai sore, kemudian kelas malam itu mungkin ada kelas evening class ya Pak ya. Nah, how you manage to stay fit and healthy and happy in those kind of terms, karena kita tahu kan harus pulang. Sementara kita tahu banyak teman-teman, bahkan kita semua di sini mungkin rumahnya jauh tuh dari kantor, masih harus berjibaku lagi dengan macet, bener ya. Dan we don't have the time, quality time juga untuk bahkan untuk diri kita sendiri, apalagi untuk quote unquote keluarga, benar ya, Pak Danang. Nah, ini yang mungkin bagaimana sih caranya? Apakah ada metode-metode lain gitu di tengah kesibukan kita untuk kemudian concentrate, fokus, dan punya me time beberapa menit gitu misalnya, atau nap time beberapa menit begitu misalnya, untuk kemudian fresh and recharge begitu. Karena saya tahu sekali teman-teman di sini ini luar biasa sekali, dan jam terbangnya juga udah banyak yang sudah tinggi ya. Tapi kembali, kayaknya nih sekarang saya lihat Pak Danang, situasi di jalan itu sudah kembali seperti sebelum COVID, bahkan lebih parah ya. Macetnya, benar ya. Semua kondisi di jalan itu sudah semakin parah juga, sementara work pressure-nya karena pandemi nih Pak Stefanus malah load-nya nambah. Kenapa? Karena kita hybrid. Hybrid itu berarti kita nggak ada privacy, benar ya Bapak Ibu, nggak ada privacy di mana apapun bisa diterabas gitu. Karena misalnya lagi naik haji aja sekarang, misalnya seorang rektor tetap bisa membuka acara karena dia melakukannya sambil hybrid, benar kan, seperti itu. Nah, itu contoh-contoh di mana pada akhirnya sebenarnya kan jujur hybrid ini menambah load pressure ya, pekerjaan itu menjadi unlimited begitu. Nah, ini mungkin Bapak-bapak bisa memberikan saran bagaimana keep up with this kind of lifestyle in this bukan post pandemic ya, pandemiknya masih berlanjut ini karena angka COVID-nya masih naik gitu ya dalam era pandemik ini. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Edita. Silakan Pak Stefanus untuk menjawab. Wah, luar biasa ya. Betul Bu, saat ini memang setiap orang juga kembali survive ya dengan
kehidupannya masing-masing. Tapi itu kembali lagi pada yang kita bahas sebelumnya, kita harus tahu mana yang menjadi prioritas kita. Banyak orang yang tidak fokus pada apa? Pada prioritas sebenarnya. Sehingga banyak pekerjaan yang dia lakukan, banyak kesibukan yang dia lakukan, sebenarnya tidak mendekatkan diri dia kepada prioritas atau purpose hidupnya dia. Karena ketika tadi Zulfa katakan, oh banyak passionnya gimana Pak? Ya itu justru karena dia tidak tahu prioritasnya. Ya, kalau kita tahu, walaupun passion kita banyak, tujuan hidup kita banyak, tetapi prioritas kita tidak bisa menelan makan gajah itu sekaligus, gitu kan ya istilahnya. Kita mau menghabiskan gajah nih, tapi tidak bisa sekaligus tentunya. Kita harus kecil-kecil gitu kan ya. Nah, itu sama seperti pekerjaan yang besar pun kita harus fokus mana yang kita dahulukan, prioritaskan. Kita tidak bisa sekaligus pekerjakan gitu, karena setiap orang pun punya waktu yang sama. Tetapi ketika kita sudah punya passion dan purpose yang kita tahu, itu maka dikatakan di mana fokus kita mengalir, ya, di mana fokus kita berada, maka energi kita akan mengikuti. Saya tahu nih, saya kenal Ibu Edita, saya juga lihat energinya luar biasa. Saya bilang, saya kalau mengikuti beliau juga pasti nggak punya energi untuk begitu. Tapi ternyata memang karena beliau itu tahu fokusnya di mana, sehingga passionnya di mana, maka energi itu pasti mengikuti, katanya ya. Nah, demikian kira-kira Bu. Terima kasih Bu Edita pertanyaannya. Ya, Terima kasih. Pak Danang, mungkin Pak Danang saya pengen dengar nih, pengen sharing nih. Hari ini itu banyak yang saya lakukan. Ini barusan selesai podcast buku 7 Cara Bodoh Hidup Bahagia. Sesudah ini siap nanti podcast 50 kesalahan SIS dan solusinya. Wow. Nanti malam kita ada yang namanya Community Learning Forever sampai malam. Ya, tadi pagi saya sudah bangun berdoa. Ini yang utama nomor 1. Bahwa kalau kita mengandalkan diri sendiri, manusianya, antroposentris, pasti kita nggak akan mampu, kita lemah. Tapi kekuatan kita adalah di doa. Teosentris, Tuhan yang menjadi pusatnya. Dengan diawali pagi dengan doa, di situ ada antusias. And di dalam teos Tuhan. Kalau spirit Tuhan ada di dalam diri kita, siapa berani melawan? Kita mungkin tidak mampu, tapi Tuhan yang akan memampukan kita. Ora et labora, bekerja, berupaya, dan berdoa. Dari pagi saya sudah minum estersi, itu vitamin. Lalu saya berjalan keluar membeli telur kampung, ayam kampung untuk menambah energi. Lalu saya mampir membeli air kelapa hijau untuk menambah kesehatan saya. Saya menyapu jalan sepanjang jalan supaya bersih, orang lihat enak, saya pun juga enak, buat kebahagiaan bagi orang lain. Sehingga kebahagiaanku dalam kebahagiaan orang lain. Saya mencuci baju, membantu istri, membantu mami, itu juga membawa kebahagiaan. Sehingga energi itu bertambah seperti Pak Stef katakan. Di mana fokus mengalir, di situ energi mengikuti. Persis selesai, tim kru untuk podcast yang pertama datang. Sekarang istirahat, karena saya ada seminar ini, saya menyiapkan yang berikutnya. Sudah siap dengan baju merah, karena bukunya warna merah. Jadi udah fokus masing-masing di situ. Nanti sore juga kita membuat fokus untuk membuat podcast atau apa ya, semacam motivasi 2-3 menit dengan Theocentric Motivation and Leadership. Tadi pagi juga ada seorang ibu bertanya sama saya pengen belajar, gimana sih Pak Danang bisa semangat nggak habis-habisnya? Yang pertama, burung berkumpul dengan bulu yang sama. Kalau kita berkumpul dengan ibu yang penuh semangat, seperti Pak Stef katakan, dengan Pak Stef, Pak Sulfa, pembelajar, Ibu Nisfati ini juga nggak kurang kalah sibuk saya perhatikan di Gorontalo, tapi selalu setiap kali mengikuti seperti ini. Mas Weli Susandoko ini di Balikpapan, Kalimantan Timur, selalu menyempatkan. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya, dan teman-teman seperti Indonesia Belajar ini selalu belajar. Saya menghargai beliau-beliau gitu ya. Nah, termasuk teman-teman, sahabat-sahabat para dosen, termasuk ibu gitu. Nah, dengan kita ngobrol bersama ibu yang semangat, kita jadi semangat juga, saling menguatkan. Ya, artinya apa? Burung berkumpul dengan bulu yang sama. 1, ya,
Act enthusiastic, you will be enthusiastic. Kalau kamu itu bersikap antusias, maka antusias akan ada di dalam diri kamu. Selain itu, kita bisa juga mendengar lagu-lagu yang membuat antusias. Saya sambil mandi selalu menyanyi saya. Entah memuji Tuhan, entah bersyukur. Dengan itu energi bertambah. Selain badan bersih, sehat, sehingga ada kesehatan jasmani dan rohani di sana. Lalu selain lagu-lagu, buku-buku bacaan, buku-buku yang menyemangati seperti ini yang membuat kita tambah semangat. Sehingga nggak akan habis. Lalu kata-kata adalah ungkapan dari diri kita siapa. Saya selalu mengatakan, semangat pagi, pagi-pagi, semangat pagi, salam Danang datang untuk menang. Kenapa saya katakan semangat pagi, baik siang, pagi, siang, malam? Nah, itu kalau kita punya semangat pagi, mau siang, mau malam, mau lelah, mau capek, maka kita tetap semangat. Dan itu akan menimbulkan tadi energi mengalir dan kita semangat. Ini saya belum tidur, ya. Nah, ini kan udah saatnya orang harusnya tidur. Saya udah siap mau podcast lagi. Tapi Ibu lihat kan saya penuh semangat. Karena apa? Bukan saya yang ada, ini adalah karena antusias Tuhan di dalam diri kita, maka kita akan semangat. Ini beberapa, jadi selain vitamin-vitamin, ini saya siap kalau ngantuk saya makan anggur, saya kalau ngantuk saya siapin pisang, saya kalau ngantuk saya udah siapin minuman, sehingga ini menyegarkan. Juga ada vitamin C dan yang lain. Ya nanti saya kirim Ibu Niswati fotonya, ya fotonya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Stefanus atas jawabannya. Semoga terjawab ya Ibu Edita. Terima kasih. Ya, baik. Ya, sahabat pembelajar, pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir di sesi diskusi kita pada siang hari ini. Namun sebelum saya tutup, saya persilahkan untuk Bapak Danang dan juga Bapak Stefanus untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Stefanus terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Betul, izin live-nya. Closing statement saya. Beberapa orang itu terlalu fokus pada masalah. Ini summary kita tadi, beberapa orang itu terlalu fokus pada masalah sehingga melupakan tujuannya atau purpose-nya tadi ya. Sehingga kita fokuslah pada purpose kita, pada tujuan kita. Maka masalah-masalah itu ya memang pasti ada gitu ya, tapi kita bisa melampauinya. Kemudian ini terutama juga buat Bu Fitra tadi ya, pertanyaannya sekaligus menutup ini. Kalau kita butuh waktu untuk tertawa, tertawalah. Kalau kita butuh waktu untuk menangis, menangislah. Itu manusiawi, Bu, ya. Sahabat pembelajar sekalian, itu manusiawi. Tetapi setelah puas, tertawa, menangis, maka kembali fokus pada tujuan hidup kita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Stefanus. Silakan Pak Danang untuk menyampaikan closing statement-nya. Di mana fokus mengalir, di situ energi mengikuti. Saya 6 bulan sakit batuk, saya nikmatin, saya usaha upaya, akhirnya bisa sembuh. Saya sakit gatal-gatal barusan seminggu yang lalu selama 6 bulan, rasanya bahagia sekali. Intinya fokus, jangan mengandalkan diri sendiri antroposentris, andalkanlah Tuhan teosentris. Do the best and make God do the rest. Kerjakan sebaik yang kita bisa, biarlah Tuhan menyempurnakan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu, dan salam Danang datang untuk menang. Baik, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Stefanus atas pencerahannya pada siang hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih juga kepada seluruh sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga ingatkan kepada seluruh sahabat pembelajar, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Indonesia Belajar. Saya Zulfa, mohon izin pamit undur diri, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar berikutnya. Terima kasih.